Saya agak kaget gitu mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget. Karena dalam putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama, permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak, tapi juga tidak dikabulkan. Biasanya kan putusan kedua ditolak, dikabulkan. Ini ada yang di tengah-tengah, tidak dapat diterima. Penjelasan cukup, saya kira rekan-rekan banyak mengikuti. Tolong ini disampaikan lagi rekan-rekan. Permohonan pra-peradilan saya bukan ditolak, tapi permohonan pemohon tidak dapat diterima. Ini poin pertama. Poin berikutnya, saya menyampaikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah bekerja keras, bersusah payah, terus-menerus siang dan malam, kita selalu mengikuti. Seperti yang saya sampaikan di awal waktu saya memberi penjelasan dengan rekan-rekan media di Mabes Polri, mari kita ikuti proses hukum ini. Karena negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan. Untuk itu tolong kita kawal bahwa negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa kita adalah negara kesatuan manusia berdasarkan hukum, Rechtsstaat, bukan Maksstaat, bukan karena kekuasaan. Itu harus kawal rekan-rekan semua. Dan tentulah kita akan ikuti proses hukum, due process of law. Kita berharap bahwa tidak ada anak bangsa yang terjerumus di dalam opini menghakimi orang. Karena pada prinsipnya penegakan hukum itu harus ada azas praduga tak bersalah, persamaan hak di muka hukum, dan haruslah juga mewujudkan tujuan penegakan hukum, diantaranya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tolong tidak ada yang membangun opini menghakimi seseorang itu bersalah. Kita patuhi azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, bukan praduga bersalah, presumption of will. Tolong dipahami. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada ahli yang telah memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Saya kira ahli yang kami hadirkan cukup menjadi syarat-syarat ahli, karena ahli itu adalah seseorang yang bisa memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Saya tampilkan, saya undang ada Profesor Dr. Romli Atmasasmita. Beliau adalah pembuat, penyusun undang-undang KPK, undang-undang tidak pidana korupsi. Saya kira nggak ada yang ragu dengan Profesor Romli. Yang berikutnya saya juga hadirkan Profesor Yusril. Semua orang paham siapa Profesor Yusril. Yang berikutnya ada juga Profesor Suparji, guru besar Al-Azhar. Ada juga Profesor Dr. Agus Sorono. Banyak ahli-ahli yang saya dengar, dan beliau-beliau itu dengan ikhlas. Jadi beliau menawarkan ingin menjadi ahli. Saya terima kasih kepada para profesor guru besar tadi. Walaupun hasilnya hari ini kita semua tahu bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Beberapa penjelasan adalah tidak jelas. Saya jadi bertanya, kalau sekelas Profesor Yusril Romli menjelaskan sesuatu tidak jelas, apalagi saya yang bukan sarjana hukum. Ini perlu kita perdalam, di mana ketidakjelasannya. Ini yang menjadi persoalan kita. Bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan, perhatian kepada upaya-upaya KPK pemberantasan korupsi. Saya tentu besok tanggal 20 Desember 2023 itu genap 4 tahun saya sebagai ketua KPK.
karena saya dilantik pada tanggal 20 Desember 2019. Artinya besok genap ini 4 tahun. Ya hitung-hitung kita reuni 4 tahun dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Saya kira itu. Dan nanti kita evaluasi bagaimana. Kalau catatan saya cukup banyak orang yang ditahan oleh KPK selama 4 tahun. Saya ada datanya, nanti saya bisa kasih rekan-rekan semua.